Waras ya, setelah kemarin Yusuf Kala bertemu dengan pentolan-pentolan Hamas yang di Malaysia ya kalau nggak salah beberapa waktu lalu, dan akhirnya Yusuf Kala diundang langsung oleh pentolan Hamas, dan Yusuf Kala pergi ya mengunjungi pentolan Hamas di Doha. Apa sih isi dari hasil percakapan mereka? Kok Yusuf Kala ini hobi sekali ya? Atau langganan ya, diundang oleh dulu diundang oleh Taliban. Ya, kita tahu Taliban adalah organisasi pemberontak. Ya, dia adalah teroris. Lalu setelah itu diundang oleh Hamas. Kita tahu Hamas juga adalah organisasi teroris. Ya, ada apa dengan Yusuf Kala sebenarnya ini kawan-kawan? Kok dekat sekali ya dengan pentolan-pentolan teroris ini? Ya, kita akan bahas informasi ini. Sebelumnya jangan lupa di like dulu video ini kawan-kawan dan bantu diviralkan. Dan terima kasih untuk kalian semua yang support Pavel. Puji Tuhan, hari ini ada yang mengirimkan persembahan kas 50.000. Terima kasih untuk kebaikan hati kalian semua, dan bagi sobat waras yang ingin mensupport Pavel bisa mensupport Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini dia informasi lengkapnya. Yusuf Kala bertemu bos Hamas di Doha. Ini isi percakapannya. Ini dimuat 13 Juli ya kemarin oleh sindonews.com. Ya, Jakarta, mantan wakil presiden Yusuf Kala melangsungkan pertemuan dengan pemimpin politik gerakan Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar pada Jumat 12 bulan 7 2024. Dalam pertemuan itu, JK turut memberi saran kepada Ismail untuk memperbaiki kondisi Palestina. Salah satu saran JK agar Hamas tetap menjaga dan menunjukkan solidaritas dengan Al-Fatah. JK juga menyarankan agar Hamas juga semestinya solid. Tanpa persatuan, JK menilai akan semakin pelik penyelesaian masalah di Gaza. Untuk menciptakan perbaikan kondisi di Palestina, Yusuf Kala menyarankan agar organisasi Hamas tetap harus menunjukkan persatuan dan kebersamaan dengan Al-Fatah. Begitu pula dengan hubungan internasional Hamas sendiri. Tanpa kesatuan, ya, aspirasi serta institusi hanya akan menambah pelik penyelesaian masalah Gaza. Demikian keterangan tertulis yang diterima Sindonews dari tim media JK pada Sabtu tanggal 13 bulan 7 2024. Tak hanya itu, JK juga menyarankan agar seluruh pihak dapat membuat rencana kemanusiaan untuk Gaza. Salah satunya seperti menyusun program bantuan berdasarkan skala prioritas, mengobati korban, menyelamatkan kelompok rentan baik wanita, anak-anak hingga lansia. Selanjutnya, kata JK, kita semua harus membuat rencana kemanusiaan untuk Gaza. Misalnya, menyusun program berdasarkan skala prioritas seperti mengobati korban luka dan sakit, ya, menyelamatkan wanita, orang tua dan anak-anak sehingga tidak menambah jatuhnya korban perang. Terang keterangannya tersebut. Kendati demikian, JK menilai saran itu bisa berjalan efektif bila kekerasan di Gaza bisa dihentikan dulu. Dengan tak ada kekerasan, JK menilai proses rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza bisa berjalan mulus. Ya. Lalu ini kawan-kawan, ya. Namun JK mengingatkan kepada Haniyeh, semua ini hanya bisa efektif manakala kekerasan bisa dihentikan lebih dulu. Jika kekerasan dapat dihentikan, maka rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza secara otomatis dapat dilaksanakan, tulis keterangan tersebut. Segala ikhtiar kita semua harus diawali dalam perspektif kemanusiaan, bukan soal politik, pandangan ideologis imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, JK juga menyampaikan belasungkawa kepada bangsa Palestina yang telah menjadi korban agresi militer Israel. Wah, Yusuf Kala ini baik sekali ya kepada Palestina, kawan-kawan ya. Tapi ketika kemarin ya Hamas menyerang Israel, ya tidak ada sedikit pun rasa belasungkawa yang ditunjukkan oleh Yusuf Kala. Justru Yusuf Kala memuji-muji Hamas, ya. Yusuf Kala menyanjung-nyanjung Hamas, ya, mengatakan Hamas itu hebat, Hamas itu, ya, intinya dia banggalah dengan Hamas, ya, berhasil membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandra 200 orang lainnya. Inilah kemunafikan Yusuf Kala ini, ya, kepada teroris, ya. Dia sangat baik hati, kawan-kawan, ya. Tapi ketika teroris membantai masyarakat Israel, dia sangat baik hati, sangat senang, sangat bersuka cita, ya. Ketika kelompok Israel membantai teroris, dia bersedih, berbelasungkawa. Yusuf Kala ini jangan-jangan bagian dari mereka juga, kawan-kawan, ya. Ya. Dalam kesempatan itu, JK menyampaikan belasungkawa, ya, kepada bangsa Palestina, ya, yang telah menjadi korban agresi militer Israel. JK menegaskan Indonesia senantiasa solid dan mendukung kemerdekaan Palestina. Pada kesempatan ini, M. Yusuf Kala menyampaikan belasungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban selama konflik, ya, menegaskan sikap solidaritas serta dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Tulis keterangan itu. Ya, jadi kawan-kawan, kita lihat ya bagaimana ini foto-foto, ya, pertemuan Yusuf Kala dengan para petinggi-petinggi Hamas. Ini dengan Haniyeh, ya, ini salah satu pentolan teroris Hamas yang pengecut. Dia nggak berani tinggal di Gaza, tapi dia malah tinggal di Qatar, ya, bersembunyi, ya, karena memang mereka ini, ya, pengecut, kawan-kawan, ya. Mereka mengorbankan masyarakat sipil, tapi mereka hidup enak bersama istri dan anak-anak mereka, menikmati kemewahan, ya. Lalu mereka menjual informasi tentang kemiskinan yang ada di Gaza, dan mereka mendapatkan kucuran dana, ya, mereka mendapatkan donasi sebanyak-banyaknya. Ya, inilah kawan-kawan momen pertemuan Yusuf Kala yang, ya, menurut saya gimana ya kawan-kawan, ya, sangat-sangat ini, ya, sangat-sangat munafik, ya, munafik, ya, ketika ya, ketika Israel menyerang balik, ya, lalu dia berbelasungkawa, ya, tapi ketika Israel diserang, dia happy, dia berbahagia, ya, dengan kematian masyarakat Israel. Inilah manusia-manusia munafik menurut saya. Oke, thank you semuanya. Semoga, ya, mereka-mereka ini bisa bertobat, ya, dan sadar, ya, bahwa mereka sedang di jalan yang salah. Mereka sedang mendukung aksi-aksi terorisme yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Dan celakalah, ya, mereka kalau tidak bertobat, kawan-kawan. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Ingat, hanya Yesus yang bisa bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Di luar Yesus, Anda pasti binasa. Salam waras, God bless you, dan support terus Pavel 88 Channel. Bye-bye. Pagi Pak Tukang. Pagi, selamat pagi. Kapan selesai ini? Besok? Sebentar selesai? Sebentar selesai. Balik tinggal plafon, ya? Iya, tinggal plafon. Ya, jadi ini untuk memperkokoh rangka-rangka atap ini, jadi harus didobol kayunya sana, ya, didobol kayunya itu, ya. Mana, ya? Sabar. Oh, sana didobol seperti itu, ya, supaya nanti setelah itu baru di plafon. Nah, gitu. Oke, thank you semuanya.